Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saidina Maulana. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi komposisi tanah. Sebelum kita lanjut masuk pada materi, perkenalkan nama saya Saidina Maulana, NIM 21136025, Prodi Geografi NK, Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, langsung saja kita bahas materi komposisi tanah. Bahan penyusun atau komponen tanah. Tanah terdiri dari 45% bahan mineral, 20-30% air, 20-30% udara, dan sisanya 5% bahan organik. Bahan mineral. Mineral adalah zat atau benda yang terbentuk oleh proses alam, biasanya bersifat padat serta tersusun dari komposisi kimia tertentu dan mempunyai sifat-sifat fisik yang tertentu pula. Bahan mineral terbagi dua, satu berdasarkan ukuran, yakni debu, liat, pasir, kerikil, dan batu. Dua, berdasarkan proses pembentukannya, yakni mineral primer, adalah mineral yang berasal langsung dari batuan yang lapuk. Dua, mineral sekunder yang terbentuk selama proses pembentukan tanah berlangsung. Air. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kalori PA atau 1 bar dan temperatur 273,15 Kelvin atau 0 derajat Celcius. Air terdapat di dalam tanah karena diserap massa tanah tertahan oleh lapisan kedap air atau karena drainase yang kurang baik. Fungsi air bagi tanaman. 1. Sebagai unsur hara tanaman. 2. Sebagai pelarut unsur hara. 3. Sebagai bagian dari sel-sel tanaman. Persediaan air dalam tanah tergantung 1. Banyaknya curah hujan atau air irigasi. 2. Kemampuan tanah menahan air. 3. Besarnya evapotranspirasi, tingginya air permukaan air. Udara. Udara merupakan campuran gas yang ditemukan dan di sekitar bumi. Udara terdiri dari campuran gas dalam jumlah besar seperti 78% nitrogen, 20% oksigen, 0,93% argon, dan 0,30% karbon dioksida, dan sisanya dalam bentuk gas lainnya. Udara dan air mengisi pori-pori tanah. Jumlahnya berubah-ubah. Susunan udara di dalam tanah berbeda dengan susunan udara di atmosfer. Cirinya, 1. Kandungan uap air lebih tinggi. 2. Kandungan karbon dioksida lebih besar daripada di atmosfer. 3. Kandungan oksigen lebih kecil daripada di atmosfer. Bahan organik. Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya semua bahan yang berasal dari tumbuhan, baik daun, batang, akar, bunga, dan buah, dan semua bahan yang berasal dari hewan atau binatang, kulit, bulu, daging, cangkang, telur, dan kotoran. Bahan organik terdiri dari bahan organik kasar dan bahan organik halus atau humus. Humus merupakan senyawa yang resisten atau tidak mudah hancur, berwarna hitam atau coklat, dan mempunyai daya menahan air dan unsur hara yang tinggi. Tanah yang banyak mengandung humus adalah bahan organik adalah tanah lapisan atas atau topsoil. Bahan organik sangat berpengaruh pada sifat-sifat tanah dan dampaknya pada pertumbuhan tanaman seperti 1. Sebagai granulator atau memperbaiki struktur tanah. 2. Sebagai unsur hara N, P, S, unsur mikro lainnya. 3. Menambah kemampuan tanah menahan air. 4. Menambah kemampuan tanah menahan unsur hara. 5. Sebagai sumber energi bagi mikroorganisme. Tanah yang baik adalah tanah yang memiliki tingkat keasaman yang seimbang. Untuk diketahui, pH normal tanah berada di kisaran 6-8 atau kondisi terbaik memiliki pH 6,5 sampai 7,5. Tanah dengan tingkat pH yang netral memungkinkan untuk tersedianya berbagai unsur kimiawi tanah yang seimbang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.